lafaz-lafaz Al-Quran itu makhluk, sedangkan maknanya bukan makhluk, seperti pendapat para ulama Asy'ariyah, ulama-ulama dari mazhab Asy'ari. Wa hadza takdzibun bil Qur'an, ini merupakan pendustaan terhadap Al-Quran, pengingkaran terhadap Al-Quran. Faman, maka siapa saja qala yang berkata, siapa man Al-Qur'anu makhlukun, Al-Quran itu makhluk, lafzuhu wa ma'nahu, baik lafaz maupun maknanya, kama taqulul Jahmiyatu, sebagaimana pendapat mazhab Jahmiyah, au qala inna lafzahu makhlukun, atau mengatakan berpendapat bahwa lafadznya itu makhluk, wa amma ma'nahu fa minallah, dan adapun maknanya itu dari Allah, fa hadza aidan kufrun, ini juga adalah kekufuran. Illa ayyakuna sahibuhu muqallidan aw muta'awwilan fa yakunu dhalalan li anna al-Qur'an kalamullah jalla wa ala, kecuali jika orang yang berkeyakinan tadi sekedar taklid atau mentakwilkan, maka dia kategorinya adalah sesat, karena Quran adalah firman Allah, lafzuhu wa ma'nahu, baik lafaznya maupun maknanya, hurufuhu wa ma'anihi, huruf-hurufnya dan makna-maknanya, kulluhu kalamullahi subhanahu wa ta'ala, semuanya adalah firman Allah ta'ala. Hamba Allah yang dimuliakan, di sini disebutkan siapa orang yang menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk, kafir. Demikian juga orang yang mengatakan bahwa teks Al-Quran itu makhluk, sedangkan maknanya bukan makhluk, dia juga sudah kafir. Ini yang belakangan muncul kembali di tengah umat Islam. Ini yang belakangan membuat umat Islam kembali tidak nyaman hidup berdampingan dengan sesama muslim karena perbedaan di dalam pemahaman. Siapa korbannya? Korban pertama adalah Al-Imam Al-Bukhari. Jadi menurut kaidah tadi, siapa yang berpendapat bahwa teks bacaan Quran, ucapan kita membaca Quran itu adalah makhluk, kafir dia. Dan mereka adalah penganut mazhab Asy'ariyah. Siapa Asy'ariyah? Asy'ariyah itu adalah mayoritas umat Islam di dunia hari ini, termasuk di dalamnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk di dalamnya saudara-saudara kita warga Matla'ul Anwar, Perti, Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Wathon. Itu adalah Asy'ariyah, penganut mazhab Imam Asy'ari, yang sering dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut yang mengikutinya, karena aswaja nanti kan beda pendapat kita. Mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang telah menganut keyakinan kafir menurut ini. Tapi sebenarnya korban pertama bukan itu. Korban pertama adalah Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari menyusun satu kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad, penjelasan tentang bahwa semua perbuatan hamba adalah makhluk. Jadi dibedakan oleh Imam Bukhari. Al-Quran itu wahyu Allah, fix, selesai. Semuanya wahyu Allah. Siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, kafir dia. Tetapi masalahnya ketika Al-Quran ditulis dalam bentuk huruf di dalam Al-Quran, tulisan ini, dan kita tahu Quran turun bukan dalam bentuk huruf.
Quran aslinya bukan bentuk huruf. Maka apakah tulisan Al-Quran ini itu makhluk atau khaliq? Makhluk atau bukan makhluk? Resikonya kalau bukan makhluk ya khaliq, Allah, Tuhan. Kan cuma ada dua. Di alam ini cuma ada satu khaliq, satu makhluk. Allah atau makhluk. Kemudian juga ketika hamba mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah ini nih, maaf suara saya nggak seenak murid saya, mahasiswa saya, ini imamnya mahasiswa saya. Itu enak suaranya. Ketika saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini yang berbunyi ini Al-Quran atau mulut saya. Nah, kalau mulut itu kan makhluk. Al-Qur'annya bukan makhluk, firman Allah. Tetapi ketika lafaz yang kita ucapkan menggunakan lidah ini makhluk. Itu dia yang dikatakan Imam Bukhari. Karena apa? Allah mengatakan dalam Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Jadi perbuatan makhluk itu adalah makhluk. Sedangkan Al-Quran itu bukan perbuatan makhluk. Kalau bukan perbuatan makhluk, dia firman Allah. Tapi ketika diucapkan oleh makhluk, nah lafzuhu bil Quran, pengucapan Quran itu yang makhluk. Imam Bukhari akhirnya diusir dari satu daerah. Kemana diusir? Sampai wafatnya beliau diusir. Karena apa? Karena keyakinannya berbeda dengan Az-Zuhli, salah seorang ulama yang dianggap sebagai gurunya. Nah, kalau Imam Bukhari dianggap sudah sesat, sudah kafir, bagaimana meriwayatkan hadis dari beliau menggunakan kitab hadis beliau? Ketika Imam Bukhari diusir karena salah paham dengan gurunya Az-Zuhli, Imam Muslim itu meninggalkan Imam Az-Zuhli dan menghapus semua riwayat hadis yang diriwayatkan dari beliau. Lalu bagaimana dengan kita? Nyatanya Sahih Bukhari masih dipakai sampai hari ini dan dijadikan kitab hadis nomor pertama di dalam kajian hadis. Loh, kenapa? Berarti kita sudah menggunakan kitabnya orang sesat. Ini akidahnya Imam Bukhari. Jangan sampai kita mengira bahwa yang berkeyakinan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa lafaz pelafalan Quran, huruf Quran itu adalah kesesatan. Bukan cuma kita, Imam Bukhari sendiri, ini kitabnya masih ada. Hamba yang dimuliakan, saya ingin berkata bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Dia mutlak benarnya. Tetapi pemahaman terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh makhluknya itu sifatnya relatif atau nisbi. Kenapa? Kemampuan menangkap benda makhluk relatif terhadap yang mutlak itu tidak akan full sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna pemahamannya terhadap Al-Quran. Dan karena ketika yang mutlak bertemu dengan yang nisbi, itu berarti hasilnya nisbi. Tidak bisa mentransfer semua apa yang ada dalam Quran secara penuh. Kalau begitu maka segala pemahaman yang dihasilkan oleh para pembaca Al-Quran harusnya kita sikapi dengan kesadaran bahwa kita ini makhluk yang serba nisbi, serba mungkin kita berbeda. Maka segala kitab akidah, di sana ada Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu semua merujuk pada Quran. Tetapi hasilnya berbeda mereka. Ketahuilah, perbedaan mereka dalam menghasilkan karya dari membaca Al-Quran dikarenakan mereka memang sifatnya nisbi yang meniscayakan terjadi keragaman. Ketika kita terdapat perbedaan pendapat di dalam memahami ayat, maka jangan tuduh orang lain dia dalam keadaan sesat atau pengingkaran terhadap Quran. Dia benar dengan Qur'annya tapi beda dengan kita. Sebagaimana kita benar tapi dia tidak sama dengan kita. Artinya apa? Jangan paksakan kitab akidah, buku usuluddin dijadikan Quran hari ini. Quran tetap Quran dalam kesuciannya. Keragaman manusia dalam memahami Quran adalah fitrah kenisbiannya. Silahkan orang memahami dengan kemampuan nalarnya, yakini untuk pribadinya, tapi tidak dipaksakan untuk saudaranya yang berbeda. Demikian juga ketika orang baca ayat-ayat hukum dalam Al-Quran yang berkenaan dengan fikih dan lain sebagainya, sehingga muncullah nanti ada mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali.
kemudian Syiah 2 madhab, Zaidiyah dan Ja'fariyah. Ini semua berbeda, dan perbedaan antara imam-imam ini ratusan bahkan ribuan. Tetapi meskipun mereka berbeda, aslinya mereka satu pohon. Karena apa? Perhatikan riwayatnya. Rasul mengajar sahabatnya, di antara sahabatnya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya murid namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki nyambung, saling bertemu guru dengan muridnya. Tetapi perbedaan mereka banyak. Qurannya sama, komitmen terhadap sunnahnya sama, tapi hasilnya berbeda. Jangan kita berkata yang benar hanya Syafi'i saja. Ini berarti kita sudah maksa menjadikan kitab fikih sebagai Quran, menyamakan kitab fikih sebagai kitab suci. Kemudian Imam Syafi'i jika mendapatkan ilmu dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dapatkan dari Imam Abu Hanifah, Imam Hanifah juga sampai kepada Anas Malik dan sampai Rasulullah SAW. Nyambung semuanya. Tapi 4 imam mazhab ini saling berbeda. Qurannya sama, komitmen pegang sunnahnya juga sama, tapi hasilnya berbeda. Toh mereka akur dan mereka tidak ribut. Bahkan gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik pernah mengatakan, Muhammad, kamu sudah saatnya mengeluarkan fatwa, berfatwa, berijtihad. Tapi hebatnya Imam Syafi'i, selagi guru masih ada, saya tidak akan berijtihad. Khawatir terdapat penyimpangan, kesalahan, dan terjadi benturan dengan gurunya. Hambali yang dimuliakan, belum lagi nanti antara madhab Ja'fariyah dan Zaidiyah. Zaidiyah lebih dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mereka adanya di mana? Di Yaman. Makanya para ulama Zaidiyah di Yaman nanti berhubungan dengan mazhab Syafi'i. Dan ketika mereka menyusun kitab sudah biasa. Kitab-kitab mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksud saya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dipergunakan oleh saudara-saudara kita yang bermazhab Syiah, tapi Syiah Zaidiyah. Yang sering kita contohkan apa? 2, ya, yang sering kita contohkan. 1, kitab Majma'ul Bayan karya At-Tabrasi menyusun kitab Majma'ul Bayan. Beliau mazhabnya adalah Syiah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi dalam tafsirnya dicantumkan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah kitab Subulus Salam dalam bidang hadis ayat hakam, hadis hukum. As-Sun'ani itu adalah penganut Syiah Zaidiyah. Tetapi dalam kitab Subulus Salam dia mensyarahi kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu karya Ibnu Hajar Asqalani bermadzhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitabnya ini disyarahi menjadi kitab yang besar namanya Subulus Salam. Nah, kitab Subulus Salam yang bikin itu orang Syiah, tetapi isinya fikih Ahlus Sunnah. Karena apa? Kebanyakannya menggunakan sumber-sumber Ahlus Sunnah dengan masukan Al-Hadawiyah dan sebagainya. Nggak ada masalah. Dan semakin modern, semakin maju. Al-Imam At-Tabatabai, seorang ulama dari Irak, Syiah yang terbesar abad ini ada At-Tabatabai. Beliau menyusun kitab tafsir namanya Al-Mizan. Kitab tafsir Mizan itu kitab Syiah aslinya, tetapi di dalamnya dicantumkan kitab-kitab hadis-hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira saatnya kita mengakhiri kericuhan di antara kita semua. Kalau kita ada beda pendapat, bukan melihat hasil karyanya, tapi sumbernya, supaya kita aman. Anda mengatakan A, kenapa? Karena Quran. Anda mengatakan B, dari mana? Dari Quran. Selama Qurannya masih sama, komitmen sunnahnya sama, kita tidak boleh ribut. Saya bawa juga hari ini kitabnya Mu'tazilah. Selama ini kalau kita membaca kitab-kitab itu, kalau membaca kitab Mu'tazilah yang bikin teman kita sendiri, ya kan? Tidak dari sumbernya, tapi ngambil dari sumber kita yang benci Mu'tazilah. Ketika kita membaca atau menerangkan Syiah, menggunakan kitab-kitab teman kita sendiri yang benci Syiah. Atau sebaliknya ketika kita menceritakan tentang Imam Syafi'i, lain-lainnya dibacakan oleh saudara kita dengan sumber bukunya Wahabi, bukunya Salafi. Jadi tidak dari sumber aslinya. Kenapa sih kita takut banget masuk kamar saudara kita sendiri untuk bertanya apa yang ada di dalamnya? Bukankah Al-Quran mengatakan innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun? Hai Muhammad, orang-orang yang teriak-teriakmu dari belakang kamar itu kebanyakan tidak menggunakan akalnya, tidak benar pikirannya. Artinya apa? Jangan pernah meneriaki saudara kita dari keluar kamar. Woi, kamu di dalam sedang apa? Tidak boleh. Masuklah ke dalam supaya kamu tahu. Nah, selama ini kita membaca kitab-kitab itu bukan dari sumber aslinya. Makanya saya selalu sekarang kalau ngaji lebih banyak bawa kitab asli mereka. Saya bawa kitab-kitabnya.
Kita ambil misal firman Allah di dalam surah Al-An'am 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Segala penglihatan tidak akan bisa mengakses Allah. Ini penglihatan kita, penglihatan hewan, penglihatan jin, penglihatan malaikat tidak akan bisa melihat Allah. Wa huwa yudrikul absar. Tetapi Allah bisa menangkap semua penglihatan makhluknya, semua penglihatan makhluknya. Berdasarkan ini, saudara-saudara kita Mu'tazilah berkeyakinan bahwa selamanya Allah tidak akan pernah bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu prinsipnya apa? Semua alat indera penglihatan tidak bisa melihat Allah, tidak bisa mengakses Allah. Itu keyakinan saudara kita Mu'tazilah. Dasarnya Quran. Tetapi saudara-saudara kita semua ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa ayat ini hanya berlaku di dunia. Sedangkan di akhirat nanti orang beriman punya kesempatan untuk melihat Allah. Jadi yang selama ini Allah cuma kita sembah, kita sebut namanya, di akhirat kita nanti bisa melihatnya. Ada dasarnya? Ada. Apa dasarnya? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat nanti banyak wajah yang bercahaya memandang kepada Tuhannya. Ila rabbiha, ila rabbi wujuh. Wajah-wajah itu akan memandang kepada Tuhannya. Berdasarkan teks ayat ini, maka ahli sunnah wal jamaah meyakini kita ada harapan melihat Allah yang selama ini cuma disebut-sebut, selama ini cuma kita sembah, nanti pada saatnya kita melihat Allah. Dan itu diperkuat dengan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu surga, wa ziyadah dan tambahannya. Tambahannya itu adalah an-nadhru ila wajhillahi ta'ala, memandang wajah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Nah, Mu'tazilah punya argumen. Ayat ini bukan bertentangan, bukan. Karena apa yang dimaksud dengan nadhirah di dalam surah Al-Qiyamah itu bukan memandang secara fisik. Dan kata ilah di situ bukan diartikan kepada, melainkan apa? Ala anugerah Allah. Artinya apa? Nadhiratun itu artinya adalah menunggu. Jadi hari kiamat nanti orang-orang yang beriman wajahnya akan bercahaya karena gembira menunggu anugerah dari Allah. Jadi bukan melihat wajah. Ditambahlah dengan hadis, nanti Nabi mengatakan, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu seperti kamu melihat bulan purnama di dunia ini. Tidak ada silau dan tidak penghalang sedikit pun juga. Atau Mu'tazilah menjawab, itu sudah tasbih menyerupakan Allah dengan bulan, tidak bisa. Ala kulli hal, mana yang benar? Baik Mu'tazilah maupun kita ahli sunnah wal jamaah berpegang pada Al-Quran Karim, berpegang teguh pada sunnah yang sahihah. Hanya memang pemahaman kita yang berbeda. Perbedaan pemahaman itu karena apa? Karena memang kita punya jiwa relatif, sifatnya makhluk relatif. Kedua-dua mazhab ini merujuk pada Quran dan sunnah yang sama. Kalaupun berbeda, inilah tempatnya kita saling menghargai satu dengan yang lain. Tapi berapa juta lembar sudah dicetak hari ini, sudah ditulis untuk ngurusi keributan ini, untuk ngurusi pertentangan ini. Gak selesai-selesai. Dan berapa banyak darah tertumpah gara-gara perbedaan model-model seperti ini, yang Allah sendiri tidak memaksa hambanya untuk memahami seperti apa. Tidak ada paksaan. Kalau ada ayat mengatakan siapa yang tidak percaya bahwa dia akan melihat dengan mata kepalanya, kafir dia, kita selesai. Tapi nyatanya tidak ada. Maka kembalilah perbedaan itu kepada orang yang memahaminya
dan diserahkan kepada masing-masing orang untuk mengikuti yang bisa diyakini dengan nalar pikirannya. Itu perbedaan kita. Maka saya masuk di dunia ini, masuk di dunia perbedaan. Syukur karena saya belajar itu di semua madhab, mulai dari PUI yang bermadhab salafi, saya 3 tahun. Masuk di Darussalam Persis, saya 2 tahun. Di NU cuma setahun. Nah, baru setelah itu saya belajar kembali melanjutkan menghafal Quran di Jakarta. Begitu dibuka Al-Quran dengan puluhan tafsir, subhanallah, bukan mereka bodoh, kitanya yang bodoh. Ternyata mereka semuanya ulama-ulama besar, dan di dalam kitab mereka saling meriwayatkan satu dengan yang lain. Indah sekali. Orang yang berhaluan Syiah ada di kitab-kitab Sahih Bukhari Muslim ada. Selama Syiahnya tidak ekstrim, tidak mengkafirkan saudaranya. Keragaman pendapat. Ibnu Hajar Asqalani bermadhab Syafi'i Asy'ari, tapi beliau memuji-muji Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam dan membuat kitab khusus untuk menceritakan tentang beliau dengan segala kemuliaannya. Tapi kita beda sedikit, beda madhab, beda pemahaman, rasanya beda agama, aneh banget. Beda milih presiden, udah kafir aja. Nah, ini penyakit kita di situ. Padahal itu masalah kecil-kecil saja. Hamba Allah, nanti kita kan akan ditanya ya di kuburnya. Man rabbuka wa man ikhwanuka, nanti sebut siapa saudaramu. Jawabannya harus mutlak, tidak boleh dikecualikan. Siapa saudaramu? Wal mu'minuna wal mu'minat ikhwani, semua orang beriman laki-laki perempuan saudaraku, tanpa kecuali. Begitu panjenengan tambahin jawabannya, semua orang beriman saudaraku kecuali NU, gagal. Semua orang beriman saudaraku kecuali Salafi, dipentung sama malaikat. Semua orang beriman saudaraku kecuali Syiah, digebuk sama malaikat. Jangan kecualikan, jangan tambahi kalimat itu, sebab itu redaksi yang sudah final, tidak direvisi jawabannya, dan tidak ada tidak ada perubahan. Jawaban harus itu. Semua orang beriman saudaraku, titik, jangan ditambahin. Semua orang beriman saudaraku kecuali yang milih Prabowo, dipentung. Celaka kita. Hamba yang dimuliakan, itu sedikit kajian. Karena apa? Saya teringat teguran Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada baiknya omon-omon, tidak ada. Sama sekali tidak ada kebaikan pada omon-omon, pada ngerumpi, pada grup PA. Tidak ada nilai baiknya di hadapan Allah. Illa, kecuali 3. 1, ngobrol amar bisadaqatin, diskusi untuk menganjurkan sedekah. Sudah ada kotaknya di luar tuh. Nah, itu baik tuh. Berarti kalau kita ngumpul ngomongin itu sudah ada nilai baiknya di hadapan Allah. Yang kedua, au ma'rufin, kumpul-kumpul riungan, obrol-obrol, grup WhatsApp, rumpi yang ngomongin tentang berbuat kebaikan. Yang ketiga, au islahin bainan nas, yaitu omongan, riungan yang mencari jalan bagaimana mendamaikan keretakan di antara umat manusia. Ini yang ketiga nih. Kalau yang pertama gampang lah, dan itu sudah ada yang ambilnya, ulama yang dikit-dikit sedekah, bagus itu sudah. Dan kita juga sudah bersedekah. Ulama yang mengajukan ma'ruf terus nasihat tiap hari, ada agim di situ. Kalau yang pertama Ustaz Yusuf Mansur, sudah ada sedekah di situ. Yang kedua agim dan teman-teman. Yang ketiga nggak ada peminatnya. Saya bilang sama anak-anak saya, akan ambil porsi itu oleh Syarif Rahmat. Saya akan coba bagaimanapun kondisi umat, saya akan mencari cara bagaimana jalan damainya. Nah, ini rumit. Nah, kalau yang pertama kan gampang, mau bersedekah nih pahalanya 700 kali lipat. Yang kedua, nih mari kita ma'ruf, nanti dapat surga. Tapi yang ketiga, islah, itu karena ada 2 atau 3 pihak yang berbeda. Maka harus kita pelajari keragaman ini, dan di saat yang sama kita harus cepat mencari jalan keluar bagaimana supaya 2 benda, 2 makhluk, 2 pemahaman yang berbeda ini tetap bisa bersama walaupun tidak sama. Itu yang kita usahakan. Mudah-mudahan
Masjid An-Nasr ini bisa menjadi rumah kebersamaan kita semua. Tidak ada lagi ngaji itu betahnya hanya sesama yang model kayak gini, model kayak gitu. Tidak, semua kita bersaudara. Karena apa? Jika kita sudah mulai membedakan sesama umat Islam hanya karena perbedaan pemahaman, sesungguhnya kita sudah mulai berkata, saudaraku bukan orang-orang beriman kecuali yang ini saja. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, tapi cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz bicara tentang Mu'tazilah dan Salafi. Ada garis kesamaannya dari situ adalah isunya adalah literalism. Nah, kita Mohon punya maaf, masalah. mungkin agak jauh sedikit supaya jelas. Mu'tazilah dan Salafi itu mereka mempunyai satu masalah yang sama, yaitu dalam memahami teks. Nah, sementara bangsa kita juga kurang memahami teks dengan baik, konteksnya gitu. Contoh, kata kalimat saja itu kalau kita pelajari dari literal kata awalnya bahasa Arab tuh apa? K itu dalam bahasa Arab soundnya tuh high impact, ya. Kata A, maksudnya semua tuh memotong. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia itu artinya memotong. To wound, to cut, to injure. Nah, terus yang kedua, kita itu kalau pendapat saya terlalu jawanisasi. Padahal bahasa Indonesia asalnya bukan dari bahasa mayoritas dari bahasa Jawa, yaitu adalah bahasa Melayu. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena kita itu suka mengatakan sopan dan santun, tapi kita tidak bisa membedakan mana yang tegas, nah, dan mana yang kasar. Karena semua patokannya adalah bahasa Jawa sebagai bahasa adat yang menjadi standarisasi untuk budaya Indonesia. Nah, kenapa saya ngomong kayak gini? Balik lagi, bila kita mempelajari etimologi dari kalimat, ya, intonasi dari kalimat kata kalimat tersebut adalah memang sifatnya itu untuk memotong kalau dalam bahasa Arabnya gitu. Semoga Pak Ustadz paham yang saya maksud ya. Jadi ada paradoks. Sementara bahasa Indonesia kita sering mengutarakan bahwa sopan, tetapi bila kita pelajari suku Melayu, karakter cara mereka berbicara itu sangat berbeda dengan cara budaya Jawa. Dan ini pendapat saya harus diselesaikan dengan baik. Karena selama ini yang saya lihat, bangsa Indonesia adalah patokan utama adalah bangsa Jawa. Padahal Sumpah Pemuda mengatakan kita semua sepakat menggunakan bahasa Melayu. Bahasa yang memang sifat orang Melayu itu memang karakternya sangat kontras sekali dengan bahasa Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf tadi saya agak samar-samar kalimatnya ya, mungkin ada yang bisa lebih karena gaung ya, jelas tadi. Poinnya apa tadi? Nah, enak kayak gitu mungkin jangan pakai mic coba Pak, karena gaung. Poin saya begini Pak, kata kalimat itu berasal dari bahasa Arab, benar? Ya. Tapi kaknya itu sifat dalam intonasi bahasa Arab itu high impact. Maaf saya coba dari itu bahasa Indonesia itu sesuatu yang memang dalam bahasa Inggris itu kalimat itu to wound, to cut, to injure. Nah, kalimat aja itu artinya itu seperti itu. Tapi itu yang kedua, kita ini punya sering bermasalah bila kita berkomunikasi, kita menggunakan standar Jawa sebagai standar sopan. Padahal bahasa Indonesia itu sudah ada kesepakatan
Lukas. Nah, ini akar masalah dari komunikasi. Seakan-akan tuh kalau saya lihat begini, kita tuh melihat Nabi Muhammad itu seakan-akan sopan terus, seperti orang Jawa yang menghindar dari kalau saya lihat ini, kalau saya melihat Nabi Muhammad itu juga kan Nabi saya nggak pernah berantem gitu. Paham itu maksudnya? Ya. Jadi pola masalahnya itu dari memahami bahasa dulu. Dan saya menggunakan tadi makna ayat itu kan belum pelajari secara baik. Ayat itu kalau kita pelajari terus langsung dari bahasa Arab itu memang high impact. Ya. Kurang lebih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Prinsipnya saya setuju dari apa yang disampaikan beliau, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa barengan, gitu. Bahasa bersama yang seharusnya bisa mengikat kita semua. Yang tadinya Yong Java, Yong Ambon, Yong Slebes, ya kan, dipersatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bukan bahasa Sulawesi, bukan bahasa Madura, bukan bahasa Sulawesi, bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesia. Rasa-rasanya memang di sini kita tidak mengatakan gagal ya, cuma mungkin belum, karena konsentrasi kita selama ini di sisi bahasa kurang. Saya sempat pengen ya bikin namanya LPBI, Lembaga Penyelamat Bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia belum saja rapih dengan dirinya sendiri, belum rapih menjadikan bangsa Indonesia ini ngerti bahasa Indonesia yang baik dan benar, sudah kemasukan serapan yang lain. Sudah bahasa Inggris lah, bahasa Arab lah, yang kemudian ini juga membuat bahasa Indonesia semakin jauh dari keutuhan, semakin jauh dari utuh. Tapi di sisi lain juga kita punya sejarah di mana setiap daerah itu punya manuskrip tulisan huruf sendiri-sendiri. Yang ini tidak akan bisa diselamatkan kecuali dengan cara apa? Dengan cara mengerti huruf dan bahasa aslinya. Nah, seharusnya ini dibuat oleh masing-masing daerah. Kemudian saya sempat canda juga, ke depan calon presiden itu harus yang ketika dites debat dihitung bahasa asingnya. Kalau yang banyak bahasa asingnya diumumkan saja kita tolak gitu. Ini bahasa guyon saya aja. Saking pinginnya kita utuh. Jadi capres yang debat itu kita hitung. Kalau bahasa asingnya dominan, nah cara dia nggak ngerti Indonesia. Tapi kalau yang bahasanya Indonesia lebih banyak, bisa dipertimbangkan, ini ada harapan menyelamatkan bahasa kita. Nah, bayangan kita memang terkadang membayangkan bahwa Rasulullah itu perilakunya seperti orang Jawa. Jelas itu bayangan salah. Beliau adalah orang Arab yang tidak bisa lepas dari lingkungan dan cara pandang hidup orang Arabnya secara alam. Semua beliau Arab, pakaiannya Arab, makanannya Arab, tinggal di Arab, bahasanya juga Arab. Tata krama yang dipakai juga standarnya Arab. Tapi Al-Quran standarnya bukan Arab. Ada beberapa kalimat dalam Quran yang tidak ditunjukkan prakteknya. Misalnya wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu dihormati oleh orang lain, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang setara dengan dia. Tidak dijelaskan makna sopan ini bagaimana. Saya ketika haji yang pertama itu dulu sama orang Arab dipegang jenggot saya itu. Karena waktu itu saya jenggotan agak panjang. Indonesia Qais. Dan itu adalah cara dia menghormati kita dalam versi Arab. Tradisi Arab. Dan itu sesuai dengan Quran. Sudah masuk ayat tadi. Tetapi coba di Indonesia, cara menghormati kiai atau presiden datang dipegang janggutnya. Kita ingin menghormati beliau tapi dengan penghormatan ghair ma'ruf yang tidak dikenal di sini. Makanya amr bil ma'rufi, ma'ruf itu dikenal
dan artinya baik. Jadi baiknya sesuatu itu di tengah masyarakat kalau dia dikenal memang baik di situ. Amar ma'ruf itu memerintahkan kebaikan yang sudah diketahui oleh masyarakat sekitar, lokal dia. Tidak universal. Yang universal itu adalah ibadahnya. Jadi saya sependapat tadi bahwa kiblat kita selama ini Jawa sentris, yes, kelihatannya begitu. Karena dominan barangkali ya, masih banyaknya dominan orang Arab. Apakah perilaku orang Jawa? Tapi apakah perilaku orang Jawa itu mewakili semua suku-suku Indonesia? Tidak. Nah, ketika dibenturkan itu menjadi tidak indah. Maka saya lebih senang seperti negara federal. Masing-masing daerah silakan dengan karakternya, dengan budayanya, pertahankan itu dan jangan dirusak. Tapi saat berbicara tentang kebangsaan tingkat negara, maka kembalikan kepada bahasa dan karakteristik yang bersifat menyatukan kita, bareng kita. Kalau di Jawa, ya silakan orang dengan pakaian Jawanya gitu misalnya kan. Tapi kalau nanti di gedung DPR misalnya, semua busana-busana yang mencerminkan wakil satu daerah jangan ada lagi kalau bisa. Sebab ada pengikatnya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat pulau Indonesia, Jawa itu minoritas secara pulau, walaupun mayoritas secara populasi. Tetapi di luar Jawa juga orang-orang sifat bahasa komunikasi pulau itu ada keras. Ya. Orang bahasa kalau Sulawesi, semua dipaksakan harus menjadi orang Jawa. Itu yang saya dapat. Ya. Karena kalau kita menyebut pulau Jogja, harusnya itu ibarat apa ya? Susah mempenetrasi benar berdialog dengan komunikasi. Harus bisa. Sementara kita itu harusnya bagaimana? Dia berdiskusi, kita bisa kita berbeda. Kenyataannya selama saya juga di Indonesia, 90% bila saya berkomunikasi dengan secara sopan itu, mereka itu sangat sulit menerima pola dia. Itu aja gitu. Saya mau pengen tanya baik-baik dengan Bapak dari Pak Besar. Dalam sekali kan raja juga, aku saat itu kan sangat lintas Tekstual. Ya, ya. Ya. Kalau saya insya Allah sudah selesai lah. Bahkan saya walaupun orang Jawa sudah dapat marga honoris causa di Batam. Jadi sekarang belakang nama saya kalau ke Medan Syarif Rahmat Naimaho. Jadi saya kalau di sana bicara pun sepertinya orang Medan, orang Medan ya. Maka terkadang ada yang sampai nih sebetulnya orang mana sih? Kok kaku kalau ngomong? Bukan kaku, aku memang kalau baru jumpa sama mamaku orang Medan mesti seperti inilah. Nah jadi ya saya kira perlu ada. Yang penting kan sebetulnya bukan pada kesamaan ya, tapi pada pengertian lah, pengertian. Jadi kalau ada orang ngomongnya kencang itu jangan dimaknai sebagai tidak sopan gitu kan, atau sebaliknya kalau orang munduk-munduk jangan dikira itu dia sopan. Bisa jadi orang jongkok-jongkok mau nangkep ayam juga kan, ayamnya dipotong juga pakai jongkok-jongkok juga kan. Terima kasih, barakallah. Ya saya setuju insyaallah. Baik, kalau tidak sih. Mungkin kalau masih bisa kencang tidak pakai soundmu lebih jelas lah. Assalamualaikum. Bapak punya visi mempersatukan sekarang ini kan di Indonesia ya. Padahal sebenarnya yang menjadi masalah di dunia itu juga bagaimana mempersatukan antar umat di dunia, begitu. Karena kita memang sudah terpecah-pecah memang di desain itu sekarang ini memang lagi dalam titik nadir lah.
Tapi berita baiknya sebenarnya Nabi pernah mengatakan bahwa kita ini akan menjadi pemenang di akhir zaman. Nah, bagaimana caranya untuk bisa dimulai dari kita melihat sesuatu itu bukan hanya lokal tapi juga bersifat global juga, bahwa sehingga tidak ada lagi sekat-sekat rasisme, bahwa ini dari yang dari mana, tapi kita melihat apa yang dikatakan kalau benar maka itu asal dari Allah dan kita harus melaksanakannya. Jadi bagaimana supaya kita ke depannya di akhir zaman bahwa kita akan menjadi sebuah dijadikan kemenangan dan kita berusaha untuk menunjukkan itu. Rasulullah pernah bersabda, satakunu fitnah, nanti akan ada kekacauan. Yang beliau tuju adalah umat beliau akan terlibat konflik yang berkepanjangan. Lalu ada sahabat yang bertanya, famal makhraj ya Rasulullah, jalan keluarnya apa? Dia hanya satu, kitabullah, fihi naba'u ma qablakum ma khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Di dalam kitab Al-Quran itu ada cerita orang-orang sebelum kamu dan ada pekabaran berita masa-masa setelah kamu, dan di situ ada jalan keluar yang bisa menyelesaikan konflik di tengah kamu. Berulang kali beliau mengatakan kitabullah dan sunnah rasulnya, tapi ketika bicara konflik beliau sebut Quran. Sekarang kita baru tahu Quran tidak pernah berubah dan tidak bisa diganggu. Tapi hadis belum selesai sampai hari ini, belum selesai. Mulai dari persyaratan yang disiapkan oleh Bukhari berbeda dengan Muslim, berbeda dengan Abu Daud, berbeda dengan At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, berbeda dengan Ahmad bin Hanbal. Sampai detik ini untuk mengatakan satu hadis ini sahih atau tidak belum tuntas. Kecuali yang sudah selesaikan oleh beberapa hadis sahih. Tapi tiap saat, tahun ini dibilang sahih, besok sudah hadis dhaif. Tahun besok maudhu lagi. Maka Rasul mengatakan kitabullah saja. Di situ ada yang bisa menyelesaikan apa yang ada di tengah-tengah kamu. Baca saja Quran. Lah, kalau kita baca perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi sampai detik ini, itu sebahagiannya adalah warisan dari perbedaan para sahabat Nabi dan para ulama setelahnya. Begitu kita baca semuanya pakai ayat Quran, tapi bumbunya di bawahnya yang berbeda. Tim suksesnya yang berbeda. Hadis ini tim sukses ini, pendapat ini tim sukses ini, tapi ayatnya itu sama. Nah, maka untuk mempersatukan umat itu hanya satu caranya. Selama saudaramu terbukti menggunakan ayat Al-Quran, meskipun beda pemahamannya dengan kamu, terima dia. Jangan buka pintu kembali untuk orang berpendapat yang baru. Makin banyak. Mana buktinya? Dulu ada yang namanya Jabariyah, tarung dengan Qadariyah. Ya kan? Tarung Qadariyah. Muncul yang ketiga, Asy'ariyah, bukan jadi satu tapi malah jadi tiga. Yang ada itu sudah stop. Masing-masing orang dengan yang diyakininya. Bohong itu juga jelas. Selama dia masih menunjukkan Qur'annya dengan pemahamannya dan memang ahlinya, biarkan itu. Dia tidak akan selesai sampai kapanpun juga. Sampai kapanpun tidak akan selesai. Bayangkan Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis bahwa Nabi sholatnya mengangkat tangan waktu takbiratul ihram, menjelang ruku, duduk setelah kedua, rakaat kedua.
Itu disampaikan di daerah Bukhara, Khartang. Di situ adalah daerahnya madhab Hanafi. Madhab Hanafi sholatnya seperti ini. Allahu Akbar. Tangannya lempeng saja. Bukhari bisa tunjukkan hadisnya, sahih itu. Tetapi para ulama fikih yang bermadhab Hanafi di situ punya alasan untuk menghantam Bukhari yang dalam dirinya ada rasa iri, kemudian berhubungan dengan penguasa. Penguasa diberitahu bahwa orang ini menistakan madhab Hanafi, dia menyimpang. Punya dalilnya. Loh, apa Hanafi tidak punya dalil? Punya. Madhab Hanafi punya dalil beriwayat dari Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud adalah hadisnya sholatnya seperti ini. Andai masing-masing dibiarkan untuk tidak bertengkar dan tidak ada campur tangan kekuatan karena ada dorongan dari sekelompok orang yang menyimpan rasa iri, mungkin Imam Bukhari akan selamat di situ, aman, dan masyarakat banyak yang lebih pintar. Soal perbedaan itu akan terus ada sampai hari ini. Madhab Hanafi, walaupun buku-buku dicetak jutaan lembar untuk mengatakan bahwa sunat angkat tangan, tetap mereka tidak mengangkat tangan karena ada yang lebih diyakini, yaitu riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi saya kira yang paling baik adalah ayo, monggo, silahkan Anda ngaji di mana, ini amalkan. Ada saat kita bersama, tapi di saat bersama juga ada yang berbeda. Meskipun kalau sama bareng banget akan lebih baik. Prinsip-prinsip ini yang tidak ada. Makanya kan Ibnu Taimiyah ditanya, bagaimana hukumnya qunut subuh? Qunut subuh itu ya bid'ah kata saya, tapi sunnah kata Syafi'i. Tapi kalau kalian berjamaah dengan mazhab Syafi'i, ikuti qunutnya. Gitu. Kenapa? Al-khilafu syarrun. Berselisih itu tidak baik. Kelihatan saf kita lurus. Dari mana dasarnya? Dasarnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika sholat di Mina. Sholat di Mina, Rasulullah mengerjakannya kan biasanya dua-dua ketika di Mina, kita kan dua-dua. Tetapi ketika Utsman bin Affan menjadi Amirul Hajj, beliau sholat 4-4. Sempat terjadi diskusi dengan Abdullah bin Mas'ud. Imam, kan Rasul selama ini kalau sholat di sini kan dua-dua, bukan 4-4. Bukan sempurna sholatnya, jamaknya qashar. Tapi ketika Khalifah Utsman bin Affan ngimami sholat dengan dua-dua, 2-4-4, Ibnu Mas'ud berjamaah, biasa saja. Protes perbedaan tadi itu biarkan saja. Tapi ketika sistem sudah bergerak, maka hentikan perbedaan yang pernah ada. Lalu ditanya sama yang lain, Tuan, Anda bilang bahwa Rasul di sini sholatnya dua-dua. Dan Anda pernah ikut dua-dua. Sekarang 4-4 kok Anda ikut juga sih? Al-khilafu syarrun. Berselisih itu tidak baik. Jadi menjaga stabilitas persaudaraan itu yang penting. Nah, semangat menjaga persaudaraan ini yang harus kita tumbuhkan. Jadi saya tetap berharap bahwa An-Nasr tetap seperti ini, menjaga semangat kebersamaan. Silakan apapun ada di sini, tapi ketika imamnya waladhdallin, itu saatnya kita bareng-bareng mengucapkan amin. Terima kasih. Bismillah. Oh iya, saya pengen undang bapak-bapak, barangkali ada yang berkenan membantu. Ini jarang saya minta duitnya. Kita sedang membebaskan rumah warga untuk guru-guru dan santri tahfidzul Quran. Masih punya utang lumayan lah. Nanti yang berkenan saya kasih nomor rekeningnya. Mau datang langsung dibayarin ke orangnya juga saya senang, kurang-kurangnya gitu. Nanti kalau uangnya lewat saya kadang-kadang kan takutnya ya habis gitu. Itu saja saya kira. Dan saya juga sedang merampungkan masjid kecil di Parung, kayu, cuma 9x11 untuk nanti kita munajat, ruqyah, konsultasi dan lain sebagainya. Itu kecil saja, kayu semuanya, sudah hampir selesai. Alhamdulillah. Ini yang belum tempat tinggal santri dan guru-guru di Pondok Cabe. Barangkali berkenan nanti ada yang saya titip nomor rekeningnya, atau silahkan datang ke sana, dibayarin aja biar seneng saja gitu. Terima kasih, saya kira itu saja ya. Ya. Mari kita tutup silaturahim kita pagi ini dengan mendoakan orang yang paling menyayangi dan mengasihi kita, yaitu ibu dan bapak kita semua. Mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk terus melayani dan membahagiakan mereka. Dan mereka yang sudah berpulang, mudah-mudahan kita diberi kesadaran untuk terus mendoakan mereka. Di
Sebut masing-masing namanya, lalu nanti kita bacakan suratul Fatihah, fadilahnya untuk mereka berdua. La abi wa ummi, silahkan disebut namanya sendiri-sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wajma' kalimatahum al-haqq ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wajma' kalimatahum al-haqq ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdhul man khadhala al-muslimin wa ahlik a'da' ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.